Istri pilihan ketua mafia, bab 22, melatih kesabaran sang mafia. 3 hari berlalu, Diandra duduk di atas pohon melihat Max dan kedua anak buahnya mengangkut air dari sungai untuk mengisi tandon air di padepokan. "Sayang, aku sudah mengangkut lebih dari 20 gentong," seru Max. "Sabar sayang, ini latihan kesabaran dan ketekunanmu," sahut Diandra. Max tepar di tangga yang berada di bawah pohon yang dinaiki Diandra. "Bos, gentong kita lebih besar dari bos. Tapi kenapa bos yang tepar?" ujar Dudu. "Iya bos, kita hampir disantap Leo gara-gara gentong ini menggelinding," tambah Dede. "Kalian tahu siapa yang bos, aku atau kalian?" tanya Max. "Duh, boleh juga sekali-kali kita jadi bos," ucap Dede. "Tapi syarat jadi bos harus melawan Leo tanpa alat apapun. Aku tidak sanggup jadi camilannya Leo sahut Dudu. "Cepatlah, kalian isi tandonnya," titah Max. "Siap bos," jawab keduanya. Max masih tepar di bawah. Selama ini dia hanya bisa memerintah, jarang bekerja keras mengeluarkan tenaganya kecuali untuk bertarung. Bruk, kaki Diandra menapak di tanah, menghampiri Max yang tepar di bawah. Diandra tersenyum menghampiri Max. "Dulu aku mengangkut air lebih banyak darimu," ucap Diandra. "Benarkah kau mengangkut sebanyak itu?" tanya Max. Dia yang tepar langsung bangun. Diandra duduk di samping Max, mengelap keringat di wajah suaminya. "Semua ini melatih kesabaran dan ketekunanku. Kalau kesuksesan tidak bisa kita dapatkan secara instan, butuh satu demi satu sampai semuanya terpenuhi. Seperti sebuah tandon yang harus dipenuhi dengan ratusan gentong air," ujar Diandra. Max tersenyum tipis. Istrinya memang pandai membuatnya terhipnotis kata-kata mutiaranya. "Cium dulu, aku akan semangat," pinta Max. "Satu ciuman 20 gentong, bagaimana?" tanya Diandra. "Aku jabanin berapapun gentongnya, asalkan kau memberiku ciuman manis," jawab Max. Diandra tersenyum. Max menarik Diandra membawanya ke belakang pohon besar. Dia mencium istrinya beberapa kali. "Kau sudah meminta upah dulu Max," ucap Diandra. "Aku butuh tenaga untuk mengangkat gentongnya," sahut Max. "Jangan nakal, tempat ini sangat bersih dari hati-hati kotor seperti kita," ucap Diandra. "Kalau begitu ajari aku memiliki hati yang bersih," sahut Max. Diandra memegang pipi Max. Jambang tipisnya mulai tumbuh. "Aku akan selalu ada dan menuntunmu ke jalan yang benar," ucap Diandra. Max tersenyum. Setelah itu Max melanjutkan pekerjaannya. Dia mengangkut beberapa gentong air dari sungai. Begitupun kedua anak buahnya. "Kak, sepertinya kesehatanmu sudah mulai pulih," ucap Humaira menghampiri Diandra, yang sedang mengawasi suami dan kedua anak buahnya. "Alhamdulillah, aku hanya kena tipes," jawab Diandra. Humaira tertawa kecil sambil menutup mulutnya. "Kenapa kau tertawa seperti itu?" tanya Diandra. "Aku punya cerita yang lucu untuk kakak," jawab Humaira. "Cerita apa?" tanya Diandra penasaran. Seperti adiknya memang memiliki cerita yang lucu. "Begini," Humaira mulai menceritakan apa yang dia ketahui selama 3 hari ini. Malam itu Humaira ingin sholat tahajud di masjid. Dia sengaja datang ke masjid padepokan yang memang tidak berdinding. Dia tak sengaja melihat Max dan anak buahnya. "Ingat, kalian berdoa sepanjang mungkin, semuanya untuk kesehatan istriku," ujar Max. "Panjangnya setebal buku ensiklopedia bos?" tanya Dudu. "Atau setebal kamus bahasa Inggris?" tambah Dede. "Yang jelas panjang, biar cepat dikabulkan," sahut Max. "Siap bos," jawab kedua anak buahnya. Max mulai berdoa. Dia menengadahkan kedua tangannya, matanya mulai berkaca-kaca.
memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istrinya diberi kesembuhan. Ya Allah, aku sangat malu memohon padamu. Begitu banyak dosa-dosaku, begitu banyak kemaksiatan yang sudah kulakukan, sampai aku tidak memiliki keberanian untuk meminta secuil doa padamu. Meskipun ku tahu Engkau Maha Memaafkan, tapi aku yang sangat hina ini malu. Apakah pantas aku meminta? Max menangis. Dia benar-benar meluapkan isi hatinya di gelaran indah doanya. Menundukkan dirinya dalam kebesaran dan keagungan Allah. Ya Allah, sembuhkanlah istriku Diandra. Aku ingin mengarungi luasnya samudera dan berlari mengelilingi dunia bersamanya. Menua dan menuju surgamu yang indah, hanya Diandra bidadari yang kuinginkan. Berikanlah dia kesembuhan, ucap Max. Duh, tambahin lagi meterannya, kurang panjang, ucap Dede. Memang kau doa apa saja, perasaan meteran ini sudah panjang, sahut Dudu. Dari rambut sampai kuku, aku doakan semuanya, jawab Dede. Max yang sedang menangis terseduh-seduh mendengar percakapan kedua anak buahnya. Dia menoleh ke belakang dan terkejut, kemudian dia berbalik. Siapa yang menyuruh kalian bawa meteran? Ini juga ngapain ada rapi segala? Tanya Max. Tadi bos bilang berdoa sepanjang mungkin, kita kan harus mengukur kepanjangannya. Takut bos tanya gimana? Jawab Dede. Iya bos, alat ukur ini paling efektif untuk mengukur kepanjangannya. Jadi bos tahu kami sudah berdoa sepanjang ini, tambah Dudu. Max menatap kedua anak buahnya. Tak berapa lama mereka diikat dengan rapi dan disuruh berdoa dengan mulut saja. Amin, amin, mereka mengaminkan doa-doa yang diucapkan Max. Diandra tertawa senang mendengar apa yang diceritakan Humaira padanya. Dia tidak menyangka suaminya akan berdoa sampai seperti itu untuknya. Kakak sudah berhasil mengajak seorang mafia bertobat, ucap Humaira. Alhamdulillah, dulu aku pun begitu. Itu sebabnya aku tahu bagaimana caranya mengatasi Max, jawab Diandra. Dulu kakak seperti apa? Tanya Humaira. Terlalu gelap untuk kau tahu. Hidupku tak seindah cerita dalam dongeng, dan tak semerdu sebuah nyanyian, jawab Diandra. Abi bertemu dengan kakak di lapas. Saat itu kakak masih remaja. Pasti banyak yang sudah terjadi sampai kakak berada di tempat itu, sahut Humaira. Dari mana kau tahu aku pernah ada di lapas? Tanya Diandra. Aku tidak sengaja menguping pembicaraan Abi dan Ustadz Imam, jawab Humaira. Diandra terdiam, dia sudah mengubur dalam-dalam masa lalunya. Humaira, aku bukan orang baik di masa lalu, membunuh, menyiksa, menjual barang haram bahkan menjadi pimpinan kelompok kegelapan pun pernah kurasakan. Sampai saat ini aku masih berusaha menebus semua dosa-dosaku, sahut Diandra. Humaira terdiam, sosok Diandra yang baik dan soleha ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Maaf kalau aku mengecewakanmu, ucap Diandra, justru aku bangga karena kau sudah meninggalkan semua itu dan berusaha memperbaiki dirimu, sahut Humaira. Diandra mendekati Humaira, dia lalu menepuk bahunya. Terima kasih, ucap Diandra. Humaira mengangguk dan tersenyum. Kak, aku harus mencari makanan dulu, ucap Humaira. Iya, jawab Diandra. Humaira meninggalkan tempat itu. Dia harus menjalani hukuman dari ayahnya. Humaira harus menanam, mencari dan memasak makanannya sendiri. Tidak boleh membeli ataupun minta pada orang lain. Selama di tempat itu dia harus kembali ke alam. Diandra membuat tungku, dia memasak nasi liwet di panci yang terbuat dari tanah. Di bawah pohon yang rindang dia memasak berbagai makanan dari alam. Semuanya alami, tidak ada yang mengandung pengawet atau makanan berkemasan. Sayang, aku sudah selesai memenuhi tandonnya, ucap Max yang menghampiri Diandra. Bagus, kalau begitu teruskan membersihkan sungai sayang,
titah Diandra. Membersihkan sungai segala, tanya Max. Iya. Nanti kalau sudah selesai kita makan. Aku sudah masak sayang, jawab Diandra. Ini pelatihan apa lagi? Tanya Max. Diandra mendekati Max, dia mencium suaminya. Pelatihan untuk nanti malam, jawab Diandra. Max mendekati wajah cantik itu, menarik pinggang Diandra mendekat ke tubuhnya. Kau tahu yang ku mau? Ucap Max. Apa yang aku tidak tahu darimu? Tanya Diandra. Oke. Aku akan membersihkan sungai, jawab Max. Diandra tersenyum, dia mengelus dada bidang Max. Semangat sayang, ini pelatihan untukmu mencintai dan menghargai air sebagai sumber energi terbesar dalam hidup kita. Ucap Diandra. Max mengangguk, mau tak mau dia kembali ke sungai bersama kedua anak buahnya. Membersihkan sungai dari apapun yang menghambar lajur air dan mengotorinya. Bos, kita terbawa arus, Dede berteriak. Aku sudah ikhlas, semoga kau tenang di sana, seru Max. Dede benar-benar terbawa arus. Duh, tolongin apa, pinta Dede. Gimana mau nolong? Aku juga terbawa arus. Mungkin kita akan jadi dua sejoli sampai mati, jawab Dudu. Max geleng-geleng. Bagaimana bisa dia punya dua anak buah yang tidak bisa diandalkan? Leo santap mereka, titah Max. Aku lebih baik berusaha daripada mati disantap Leo, ucap Dudu. Aku gimana? Gaya batu bisa gak buat ketepian? Tanya Dede. Max hanya diam membiarkan anak buahnya berusaha untuk bisa berenang, sedangkan Leo ada di tepi sungai mengawasinya. Max tertarik melihat ikan di sungai yang besar-besar, dia ingin menangkapnya. Tapi Max tidak memiliki alat untuk menangkap ikan besar itu. Diandra pasti suka kalau aku bawa ikan besar ini, ucap Max. Tapi bagaimana menangkapnya? Tambah Max. Dia melihat ke sekeliling ada beberapa orang dari padepokan sedang membuat kerajinan dari bambu di tepi sungai. Max menghampiri mereka dan melihat apa yang dibuatnya. Permisi Pak, sedang membuat apa ya? Tanya Max. Bubu, anak muda, jawabnya. Untuk apa? Tanya Max. Untuk menangkap ikan, jawabnya. Max memperhatikan bentuk anyaman bambu menyerupai tabung yang mengerucut ke atas. Bolehkah aku belajar membuatnya? Tanya Max. Boleh. Tapi kau harus sabar, teliti dan tangkas. Tidak mudah membuatnya, jawabnya. Tidak masalah, sahut Max. Dia mulai belajar membuat bubu. Meskipun jadinya aneh, ada yang malah menyerupai keranjang dan tikar. Bos, sepertinya punya bos beda aliran dari mereka, ucap Dudu. Iya, apa bos mau mengayam tikar untuk hajatan? Tambah Dede. Kalian pintar. Aku suka anak buah pengertian seperti kalian, jawab Max. Sesaat kemudian Max hanya diam sambil menikmati makanan yang diberikan orang-orang itu, sedangkan anak buahnya sedang sibuk membuat bubu. Yang benar, jangan seperti tikar, kata Max. Iya bos, jawab keduanya. Setelah bubunya jadi, Max menangkap ikan. Dia terlihat kegirangan padahal hanya menangkap ikan dengan cara yang sederhana. Alhamdulillah dapat 3, ucap Max. Bos, masih banyak, tangkap lagi. Kata Dede. Iya bos, ikan duyungnya belum ketangkap, tambah Dudu. Ambil secukupnya, jangan berlebihan, ikan-ikan ini juga butuh berkembang biak agar bisa bertambah banyak. Kalau serakah semua ikan akan habis. Lalu manusia akan kekurangan makanan, sahut Max. Kedua anak buah Max bengong, mereka tidak menyangka Max akan berkata seperti itu. Ayo balik, Diandraku sudah menunggu, ucap Max. Oke bos, sahut keduanya. Max dan anak buahnya meninggalkan sungai, mereka menghampiri Diandra yang sudah menggelar tikar di bawah pohon. Dia sudah menyiapkan makanan untuk suami dan anak buahnya. Alhamdulillah, pas banget sayang, tapi aku bawa ikan, ucap Max.
Biar ikannya ku bakar, sahut Diandra. Gak usah. Ada anak buahku, biar mereka yang membakar ikannya, jawab Max. Diandra hanya tersenyum. Kedua anak buah Max membakar ikan, kemudian mereka ikut gabung duduk di tikar bersama Diandra dan Max setelah ikan matang. Sayang, pimpin doanya, pinta Diandra. Oke, jawab Max. Dia memimpin doa makan, yang lain mengikuti barulah mereka makan bersama. Sayang rasanya begini, ucap Max. Ini makanan yang dimasak tanpa bumbu, jawab Diandra. Rasanya asin doang ya, ujar Max. Iya, tapi makanan ini lebih sehat, jawab Diandra. Max mengangguk. Kemudian dia menaruh beberapa lauk pauk dan sayuran pada anak buahnya biar makanan yang dimasak istrinya habis. Max tidak ingin istrinya marah gara-gara mubazir. Apalagi di tempat itu tidak boleh membuang makanan. Kalian harus makan banyak, aku tidak ingin kalian sakit, ucap Max. Tetapi bos, ini saja kami sudah berat menghabiskannya, sahut Dudu. Diandra tersenyum. Dia tahu Max akan menumbalkan anak buahnya lagi. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan